Salam Gapi, salam berbagi. Sobat Gapi, ketika kita membudidayakan ikan gapi tapi setelah anakan kita tunggu-tunggu lahir, ternyata banyak yang mati. Nah, ini menjadi kekecewaan tersendiri ya Sob ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan buaya kita kok mati gitu? Padahal sepertinya kita sudah melakukan antisipasi yang sudah optimal ya. Nah, pada video ini akan saya bahas ini Sob. Jadi kalau menurut aku ada 3 penyebab Sob. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Dan selamat menonton. Sobat Gapi, ini adalah jenis ikan gapi ya, albino full red. Ini burayaknya kelihatan sehat-sehat ya Sob ya. Nah, kenapa burayak ikan gapi itu ketika sudah brojol ya, kenapa banyak yang mati ya? Nah, sebenarnya itu adalah masalah klasik ya Sob ya. Tetapi untuk para pemula seperti saya ini perlu wawasan juga ya, kenapa bisa mati. Sebenarnya banyak faktor ya Sobat Gapi ya yang menyebabkan kenapa burayak kita mati. Jadi kalau menurut versi aku selama berbudidaya ikan gapi, itu yang pertama adalah pakan Sob. Nah, dalam memberikan pakan apa yang kita berikan? Nah, contoh, ketika kita menggunakan pakan yang tidak hidup, misalkan pelet gitu ya. Nah, pelet itu kandungannya selain protein dan selain gizi-gizi yang dibutuhkan oleh burayak, dia juga mengandung minyak. Karena di situ ada minyak ikannya. Nah, minyak ikan ini itu cenderung kurang bagus ya untuk perkembangan si burayak tersebut. Nah, makanya minyak itu ketika ada di permukaan kolam kita atau di box pembesaran harus kita buang Sob. Nah, cara membuang minyaknya itu cukup mudah ya, yaitu dengan menggunakan kertas koran bekas ya. Kita taruh di atasnya, kemudian kita istilahnya dipel-pel-pel gitu, nanti minyaknya akan terangkat. Nah, itu pertama ya. Jadi pemberian pakan pelet ya, yang serbuk itu dan dia mengandung minyak terlalu banyak, atau pakannya pemberiannya terlalu banyak. Seperti di video itu kelihatan minyak-minyak itu adalah sisa dari pakan yang tidak habis itu Sob. Kelihatan ya Sob ya, yang warna putih-putih itu adalah minyak yang berada di pelet ya. Kemudian yang kedua adalah ketika terlalu banyak pakan yang tidak termakan oleh burayak, penyebabnya adalah air menjadi kotor. Nah, ini kita bicara tentang pakan non hidup ya, berbeda ketika pakan hidup. Kalau pakan hidup sih tidak masalah, ini kita bahasnya yang pakan yang tidak hidup, seperti pelet. Ketika terlalu banyak makan atau pemberian pakannya kita berlebih, itu menyebabkan air menjadi keruh. Nah, air menjadi keruh, kemudian bercampur dengan kotoran burayak. Nah, di situ tidak ada pengurai, artinya mikroba-mikrobanya di situ nggak ada. Apalagi kalau kolamnya disteril dengan menggunakan antibakterial ya, atau pembunuh bakteri-bakteri. Nah, di situ tidak terjadi keseimbangan. Nah, akhirnya terjadi pembusukan, sampah-sampah di situ. Nah, menyebabkan patogen muncul ya, seperti jamur dan lain sebagainya. Nah, jamur ini yang sangat berbahaya bagi ikan, atau juga bisa menyerang penyakit yang lain seperti pernafasan. Ini yang menyebabkan gapi-gapi kita atau burayak-burayak kita akan mati ya Sob ya. Kemudian yang ketiga itu populasi ya. Jadi populasi di box styrofoam terlalu penuh juga bisa menyebabkan burayak kita mati. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus menjaga kebersihan ya. Jadi pembesaran untuk burayak
itu harus bersih ya. Jangan sampai ada endapan-endapan sisa-sisa pakan yang tidak termakan oleh burayak. Makanya ketika dalam memberikan makan terhadap burayak itu harus takarannya sesuai ya sob ya. Jangan sampai berlebih. Nah, cara mengetahuinya pakannya sesuai gimana? Nah, kita uji coba dulu sob. Jadi ketika kita memberi makan, kita uji coba habis atau tidak gitu. Kalau misalkan habis berarti takarannya seperti itu, jangan ditambah. Nah, kemudian yang terakhir adalah box yang kita gunakan untuk menampung burayak itu terlalu kecil. Nah, ini juga bisa berbahaya sob. Berbahaya terhadap burayak itu sendiri, bisa menyebabkan oksigennya berkurang. Nah, walaupun kita sudah menambahkan yang namanya oksigen, tetapi juga sangat berbahaya. Mungkin itu ya sob ya, sampai ketemu di video selanjutnya.